Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maharani dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya dengan NIM 03071282025034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan mitigasi bencana longsor pada daerah Lubuk Ara, Kecamatan Sosobuaya Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten Oku merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini terkenal dengan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, di sisi lain juga terdapat suku Komering, suku Jawa, suku Lampung, suku Minang, Batak, dan juga suku Bali. Penduduk Ogan Komering Ulu berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2022 berjumlah 367,603 jiwa. Lokasi penelitian saya berada di Kecamatan Sosobuaya Rayap. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 260,40 km persegi. Batas Kecamatan Sosobuaya Rayap adalah pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Baturaja Barat dan Semindang Aji, pada sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baturaja Timur, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sosobuaya Rayap, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pengandonan. Kecamatan Sosobuaya Rayap ini cukup dekat dengan ibu kota kabupaten Baturaja, yang memiliki jarak 12,5 km. Datang penduduk pada Kecamatan Sosobuaya Rayap terus meningkat dengan signifikan. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2018 yaitu 34,57 jiwa per km persegi, dan pada tahun 2019 dan 2020 terus meningkat dengan jumlah 36,00 jiwa per km persegi. Berikut ini merupakan piramida penduduk dan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Sosobuaya Rayap pada tahun 2022 yang didapatkan dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku. Mengenai kondisi kebencanaan pada daerah ini, dan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku memetakan 3 kecamatan rawan terjadi bencana tanah longsor. Daerah tersebut rawan terjadi longsor saat musim hujan. Data yang terdapat pada tahun 2022 lalu, terdapat beberapa titik jalan yang harus diwaspadai pemudik karena rawan kecelakaan dan bencana tanah longsor, seperti jalan lintas tengah di Kecamatan Lengkiti, Sosobuaya Rayap, Semindang Aji, dan Kecamatan Pengandonan. Dan pada tahun 2021, menurut Kepala BPBD Oku, daerah ini ditetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor, terhitung dari bulan Januari hingga April 2021. Pada saat saya melakukan penelitian di bulan Juli lalu, ditemukan beberapa titik longsor pada Kecamatan Sosobuaya Rayap. Selain itu, BPBD Oku juga sudah mendirikan posko dan membentuk Satgas Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di 13 kecamatan di Kabupaten Oku. Setiap posko tersebut beranggotakan dari jajaran kecamatan setempat dan dibantu relawan yang bertugas mengantisipasi sekaligus memantau titik rawan bencana alam di wilayah masing-masing. Jika suatu daerah rawan longsor, untuk menanggulangi lereng tersebut bisa dibuat landai dengan berbagai macam metode yang ada, atau dibuat teras maupun timbunan di kaki lereng, sehingga menambah beban untuk menstabilkan lereng atau dengan perkuat tanah di lereng tersebut dengan dibuatkan tiang, angkur, atau tulangan. Kemudian bisa dengan memberikan potongan-potongan kayu sejajar dengan garis lereng, sehingga pohon yang diambil untuk keperluan kita tetap disisihkan untuk menstabilkan lereng agar tidak mengalami erosi secara terus-menerus, yang akan mengakibatkan longsor, dan akhirnya masyarakat sekitar yang mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan pepohonan yang terdapat di sekitar longsor lagi. Boleh memanfaatkan alam untuk keperluan kita, tapi jangan sampai tidak menyisakannya, karena itulah yang membuat alam tidak stabil dan menjadi rawan longsor. Selain itu, mitigasi yang dapat dilakukan yaitu early warning system, yang merupakan sistem yang menggabungkan antara alat dengan komunikasi dan koordinasi dengan kebijakan. Namun, untuk mempersiapkan sistem ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk peluang asuransi bencana pada daerah Oku, khususnya Sosobuaya Rayap sendiri, terdapat beberapa perusahaan, dan asuransi property or risk memberikan perlindungan atas kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga akibat berbagai macam risiko yang terjadi. Beberapa penyebabnya yaitu seperti kebakaran, sambaran petir, ledakan, tertimpa pesawat, asap, angin topan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Manfaat dari property or risk ini adalah ganti rugi atas kerusakan, memberikan ganti rugi atas kerugian, kehancuran, dan kerusakan pada harta benda, ganti rugi atas kehilangan, yang akan memberikan ganti rugi atas kehilangan keuntungan sehubungan dengan terhentinya proses operasional perusahaan, dan manfaat perluasan, yang akan memberikan ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dengan tambahan premi untuk biaya pembersihan puing dan biaya penggantian. Kemudian, yang dapat ditanggung dalam asuransi ini adalah perusahaan pemilik bangunan kantor, pertokoan, rumah sakit, hotel,
pabrik, gudang, bandara, dan bangunan lainnya. Kemudian, bank pemberi kredit untuk pembelian properti. Penyediaan asuransi ini untuk kendaraan, minimum premi yang harus dibayar yaitu 100.000 untuk 1 tahun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mitigasi bencana pada daerah Sosok Buaya Rayap. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.